Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kembali dengan saya Ernopati Rajawani SPDGL dalam misi belajar level 3 Warga Inspiring Teacher 2024. Pelaksanaan pembelajaran pada misi belajar level 3 ini bertepatan dengan jadwal supervisi saya oleh kepala sekolah. Jadi pembelajaran hari ini dipantau dan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, untuk desain pembelajarannya, saya menerapkan pendekatan diferensiasi dan asesmen yang berpihak pada peserta didik. Karena mata pelajaran produktivitas dengan aspek SAT dan perubahannya akan diajarkan hari ini, maka pendekatan diferensiasi yang saya pilih adalah diferensiasi proses. Kenapa diferensiasi proses? Karena untuk aspek zat dan perubahannya, saya perlu mendesain kegiatan yang bervariasi sesuai kemampuan, minat, dan bakat peserta didik, serta memberdayakan mereka memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan ruang kepada peserta didik sehingga bisa membantu mereka dalam menguasai kompetensi yang diharapkan. Kegiatannya antara lain ada game, simulasi, eksperimen sains, diskusi kelompok, presentasi, dan juga speaking untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi serta meningkatkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk penerapan asesmen yang berpihak kepada peserta didik, pelaksanaannya tidak hanya di akhir pembelajaran, tetapi dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, hambatan, dan perkembangan peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, penerapan asesmen yang berpihak kepada peserta didik saya lakukan dalam beberapa metode, antara lain observasi, portofolio, diskusi, dan presentasi. Untuk observasi, asesmen yang dilakukan terhadap perilaku, sikap peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Untuk portofolio, asesmen yang dilakukan terhadap hasil karya peserta didik, baik individual maupun kelompok. Selanjutnya, untuk diskusi dan presentasi, asesmen yang dilakukan itu terhadap peran peserta didik baik secara individual maupun juga berkelompok dalam berkolaborasi. Kegiatan pembelajaran diawali dengan persiapan, di mana saya menyapa peserta didik, mengkondisikan kelas, mengecek kehadiran peserta didik, berdoa, dan memainkan game edukasi bersama peserta didik untuk mengukur pengetahuan awal mereka. Selanjutnya, penyampaian persepsi, motivasi, dan pemberian hasil. Kegiatan ini bervariasi, dimulai oleh saya dengan penyampaian informasi singkat terkait konsep SAT dan perubahannya. Selanjutnya dilakukan simulasi, kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama teman di samping terhadap simulasi yang dilakukan dan mengaitkannya dengan permasalahan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari pada aspek zat dan perubahannya. Kegiatan inti ini berlanjut dengan eksperimen sains, diskusi kelompok, presentasi, dan juga speaking. Kondisi fisik yang dapat dilihat
Pelaksanaan pembelajaran begitu menyenangkan. Terlihat di wajah-wajah peserta didik yang begitu exciting dalam melakukan eksperimen sains, diskusi, dan presentasi. Hal ini juga diperkuat dengan hasil asesmen akhir dan refleksi yang dituliskan oleh peserta didik. Begitu terharu saya ketika membaca satu persatu hasil refleksi mereka tentang proses pembelajaran yang telah dilewati bersama. Pendekatan diferensiasi proses dan asesmen yang berpihak kepada peserta didik menarik cerita tersendiri bagi peserta didik bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Materi saat dan perubahannya mudah mereka pahami karena ada game yang dimainkan, simulasi, eksperimen sains, diskusi dan presentasi, serta ice-breaking yang membuat penunjang pembelajaran menjadi seru, asyik, menyenangkan, dan bermakna. Terima kasih anak-anak hebat, kita buat yang lebih lagi di pembelajaran berikutnya.